Alamin. Kita dapat berjumpa lagi di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga di dalam pembelajaran nanti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang soleh dan solihah, untuk pertemuan kali ini yang kita bahas adalah tentang menceritakan kembali isi teks cerita fantasi. Menceritakan kembali isi teks cerita fantasi pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 MTSN 2 Sidoarjo, disusun oleh Samratul Hidayah MPD. Menceritakan kembali isi teks cerita fantasi. Kompetensi dasar 4.3 menceritakan kembali isi teks narasi dalam kurung cerita fantasi yang didengar dan dibaca. Yang memiliki tujuan pembelajaran: 1. Menyimpulkan tokoh dan latar cerita fantasi. 2. Menceritakan kembali urutan cerita fantasi. Cara menyampaikan cerita fantasi. Anak-anakku yang soleh dan solihah, di dalam menyampaikan cerita fantasi itu ada 2 cara. Yang pertama secara lisan dan yang kedua secara tulis. Bagaimana caranya kalau menyampaikan cerita fantasi secara lisan? Yaitu caranya pertama, baca keseluruhan cerita fantasi. Kalian sudah diberi cerita, teks cerita, kamu baca keseluruhannya. Yang kedua, catat tokoh-tokoh dalam cerita fantasi. Siapa tokoh-tokohnya dalam cerita itu kamu catat. Yang ketiga, catat peristiwa penting dalam cerita fantasi. Peristiwa apa yang terjadi yang penting dalam cerita itu? Yang keempat, catat latar cerita fantasi. Latar itu ada 3 anak-anak ya. Ada latar tempat, ada latar waktu, ada latar suasana. Latar tempat itu di mana peristiwa itu diceritakan. Kalau latar waktu, kapan peristiwa itu diceritakan. Kalau latar suasana, bagaimana keadaan atau suasana cerita itu diceritakan. Yang kelima, ceritakan kembali cerita fantasi berdasarkan tokoh, peristiwa, dan latar yang telah dicatat. Diceritakan kembali apa yang telah kamu catat tadi, kamu ceritakan berdasarkan tokohnya siapa saja, bagaimana peristiwanya, latarnya, di mana peristiwa itu diceritakan, itu kamu ceritakan kembali. Kemudian yang keenam, perhatikan penampilan dan gerakan tubuh. Nah, ini penampilannya siapa? Penampilan para pelaku-pelakunya, para tokoh-tokohnya. Bagaimana gerakan tubuhnya menampilkan cerita itu. Yang ketujuh, perhatikan intonasi, irama, artikulasi, dan lafal. Intonasi di dalam bercerita, bagaimana lagunya, itu iramanya, itu lafalnya, artikulasinya, penceritaan dalam bercerita. Yang kedelapan, ceritakan bagian pembuka, inti, dan penutup secara urut. Kalian harus bisa menceritakan kembali. Ini secara lisan ya. Kamu ceritakan harus urut dari pembuka tadi ceritanya bagaimana, inti ceritanya bagaimana, bagian akhir bagaimana penutupnya. Itu kamu menceritakannya harus secara urut. Itu kalau menyampaikan secara lisan. Sekarang langkah penyampaian cerita fantasi secara tertulis, yaitu 1. Baca cerita fantasi dengan sesama. Jelas ceritanya kalau baca seluruhan ya. Yang kedua, tentukan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita fantasi. Kamu tentukan, oh peristiwanya ini loh ya, tuh.
Yang ketiga, kembangkan peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita fantasi dengan kalimat kamu sendiri. Ini kalau menyampaikan dengan tulis. Oh ini kamu baca dulu teksnya, baca semuanya sampai selesai. Yang kedua, kamu tentukan peristiwa-peristiwa apa yang penting. Nah, kamu catat ini peristiwanya. Setelah itu, kamu kembangkan sendiri dari peristiwa-peristiwa yang kamu salah urut, kamu kembangkan sendiri menurut kalimat kamu sendiri. Apakah harus persis dengan cerita kalimatnya? Tidak. Anak-anak boleh dengan kalimatnya sendiri. Yang penting isinya sesuai dengan apa yang tertera dalam cerita tersebut. Itu kalau menyampaikan secara tulis. Sekarang ini ada contoh cerita fantasi berjudul Keledai dan Penjual Garam. Di suatu desa di tepi pantai yang cukup jauh dengan perkotaan, hiduplah seorang pedagang garam sebatang kara yang sangat dermawan. Setiap hari ia membagikan hasil menjual garam kepada tetangganya dan sangat mengasihi fakir miskin, meskipun sebenarnya hidupnya tidaklah bergelimang harta. Saya ulang lagi. Setiap hari ia membagikan hasil menjual garam kepada tetangganya dan sangat mengasihi fakir miskin, meskipun sebenarnya hidupnya tidak bergelimang harta. Setiap kali berhasil menjual garam, ia belikan pakaian dan makanan untuk disedekahkan. Pedagang garam tersebut memiliki seekor keledai yang digunakan untuk mengangkut garam ke kota terdekat. Ia sangat menyayangi keledai tersebut sampai makanan dan tempat tinggal keledai selalu disediakan. Keledai tersebut sudah dianggap keluarga dan menjadi teman hidup satu-satunya pedagang garam tersebut. Akan tetapi keledai tersebut tampaknya tidak puas dengan perlakuan pedagang garam. Setiap kali hendak pergi menjual garam ke kota, keledai selalu menggerutu karena harus terbebani dengan karung garam serta berjalan cukup jauh. Mengapa kau tidak membeli gerobak saja, wahai tuanku? Bukankah hasil menjual garam sudah cukup untuk membeli gerobak, tapi uangmu kau selalu berikan kepada orang lain, kata keledai pada suatu hari kepada tuannya ketika hendak berangkat. Pedagang garam tersebut hanya terdiam dan melanjutkan menaikkan beberapa karung garam di kantong kain pada tubuh keledai. Pedagang garam kemudian menuntun keledai sambil membawa satu karung garam di pundaknya. Mereka terus berjalan hingga akhirnya melewati sebuah jembatan yang dialiri air sungai yang cukup deras dan jernih. Pedagang garam kemudian berhenti dan beristirahat. Di tengah peristirahatan tersebut, ternyata si keledai memiliki ide yang cukup konyol. Bila esok pedagang membawa kembali melalui jembatan ini, maka ia akan berpura-pura jatuh ke dalam sungai dan garam akan dibawa semakin ringan karena laut di dalam air. Benar saja, keesokan harinya ketika mereka berangkat melewati jalan yang sama, keledai berpura-pura kelelahan dan terjatuh ke sungai. Karung garam yang dibawa keledai terendam cukup lama karena pedagang garam meminta tolong kepada orang sekitar untuk membantu mengangkat keledai. Maafkan aku tuan, aku tidak sengaja terjatuh ke dalam sungai karena sepertinya beban garamnya tidak seimbang, ungkap keledai dengan alasannya.
Baiklah, kalau begitu aku akan membawa lebih banyak garam agar kau seimbang. Akhirnya pedagang membawa 2 karung garam agar keledainya bisa meneruskan perjalanan. Meski garam yang dibawa keledai sangat ringan karena sebagian garam sudah larut di dalam air sungai. Esoknya lagi keledai melakukan hal yang sama dengan alasan kakinya tersandung batu, dan alasan lain diberikan setiap harinya kepada pedagang. Hal ini membuatnya tuan curiga dan ingin memberi balasan. Suatu hari dinaikkanlah kapas pada punggung keledai. Petani tidak memberitahukan bahwa yang dibawa bukanlah garam melainkan kapas. Hal ini untuk memberikan pelajaran kepada keledai yang suka mengeluh padahal sudah sangat dikasihi. Setiba di jembatan, keledai tersebut tanpa menunda waktu langsung menjatuhkan diri ke dalam sungai dan kapas kemudian menyerap air sungai. Bukannya semakin ringan, akan tetapi karung yang dibawa keledai semakin berat hingga keledai kesulitan berjalan. Keledai tersebut terus melangkahkan kakinya sembari bertanya kepada tuannya, "Tuanku, mengapa garamnya semakin berat ketika terkena air? Padahal biasanya akan semakin ringan. Aku sungguh tidak bisa berjalan jika harus membawa beban seberat ini ke kota." Petani kemudian menjawab dengan bijaksana, "Keledaiku, sungguh yang kau bawa bukanlah garam melainkan kapas yang menyerap air. Aku tahu kau hanya berpura-pura terjatuh agar bebanmu tidak berat, akan tetapi perbuatanmu sungguh merugikan." Keledai tersebut kemudian sangat malu karena selama ini seperti tidak tahu diri dan tidak tahu terima kasih kepada pedagang garam. Nah, anak-anakku yang soleh dan solihah, demikian penjelasan tentang menceritakan kembali cerita fantasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila kalian kurang jelas bisa menghubungi saya melalui WA. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.